Halo penonton bola, kali ini aku akan recap ke kualifikasi grup F. Di kualifikasi grup F ini ada dua pertandingan, Jepang versus Tunisia dan Belanda versus Swedia. Aku akan mulai dari Belanda versus Swedia. Di match ini Belanda memainkan sepak bola satu sentuhan yang sangat cantik ya. Dua peran pemain sayap mereka, Gakpo dan Dumfries tuh luar biasa, memberikan crossingan dan akurat. Bahkan Gakpo sendiri mencetak 2 gol. Yang bisa aku kritisi dari match ini, walaupun Swedia di match melawan Tunisia menang 4-1, tapi di match ini ada dua kelemahan yang aku bahas ketika melawan Tunisia terekspos benar-benar. Satu, pertama, Gyökeres. Gyökeres itu ketika melawan Tunisia memang mencetak 1 gol, cuman terlalu sering membuang-buang peluang. Ketika melawan Belanda, ketika skema pertahanan Belanda yang jauh lebih rapi, Gyökeres sama sekali tidak bisa menciptakan peluang yang clear cut chance, peluang bersih ke arah gawang Belanda. Lalu pertahanannya Swedia. Pertahanan Swedia ini yang aku bahas di pertandingan Tunisia, Swedia melawan Tunisia, terlihat jelas ketika menghadapi pemain-pemain Belanda yang kualitasnya jauh lebih baik. Belanda walaupun shoot on targetnya jauh lebih dikit, tapi berhasil menciptakan 4 gol. Karena skema pertahanannya Swedia tuh jarak antar pemain cukup jauh ya ketika mereka bertahan, sehingga mudah sekali terekspos. Apalagi ketika berhadapan dengan Belanda yang punya dua winger yang sangat aktif, Dumfries di sebelah kanan dan Gakpo di sebelah kiri. Akhirnya Belanda menang 5-1 di pertandingan ini. 2 gol oleh Brobbey, 2 gol oleh Gakpo, dan 1 gol oleh Summerville. Di grup F ini ada pertandingan lain, yaitu Jepang versus Tunisia. Jepang menang meyakinkan dengan skor 4-0. Gol dicetak oleh Ueda, Kamada dengan brace, dan satu lagi Ito. Walau Jepang menang meyakinkan di match ini ya, tapi aku lihat permainannya agak sedikit membosankan, dan aku ragu akan kualitas permainan mereka. Karena yang aku kritisi malah justru pertahanan Tunisia yang bermain cukup buruk. Dari 5 shot on target Jepang, 4 menghasilkan gol. Pergantian pelatih malah memperburuk keadaan. Di match ketika melawan Swedia, Tunisia masih bisa mencetakkan peluang. Di match ketika melawan Jepang, untuk keluar dari lini tengah Jepang pun mereka kesulitan. Di match ini malah skema bertahan dan menyerang mereka sama-sama buruknya. Kalau di match sebelumnya skema menyerangnya masih cukup baik, hanya skema bertahannya berantakan. Ini dua-duanya berantakan. Jepang menggilas Tunisia dengan skor 4-0. Aku rasa kalau di fase knockoff, Jepang harus memperbaiki terutama kombinasinya ya, karena terlihat ketika gol kedua tempo mereka menurun sampai ketika gol ketiga terjadi di menit 9. Jaraknya cukup jauh tuh dari gol kedua di sekitar 30-40 menit. Jadi dari gol kedua itu di menit 20-an, gol ketiga tuh di menit 69. Ada sekitar 40 menit permainan Jepang menghilang. Dan kedua hasil tersebut menempatkan Belanda di peringkat 1 grup F, dan di peringkat 2 ada Jepang, serta di peringkat 3 ada Swedia. Aku rasa di match terakhir Jepang dan Belanda akan menurunkan pemain cadangan, karena untuk menjaga fisik pemain utama mereka. Karena sebenarnya mereka berdua sudah lolos. Jepang pun sudah tidak mau merebut peringkat 1 karena nggak ada urgensinya. Serta Swedia pun sudah pasti lolos ya. Jadi aku rasa Swedia pun sudah pasti lolos dengan peringkat 3 besar. Jadi aku rasa Swedia juga nggak mungkin akan menurunkan pemain cadangan di match terakhir ketika melawan Jepang. Karena Belanda di match ketiga melawan Tunisia. Sudah pasti tidak akan lolos ke babak fase knockout. Demikian recap grup F kualifikasi Piala Dunia. Stay safe penalti. Kita ketemu di recap kualifikasi grup G Piala Dunia. Bye-bye.